termasuk agama, katanya Syariati, agama itu operatif kalau dia posisinya sebagai ideologi. Jadi dia menjawab persoalan-persoalan real kita setiap hari. Kalau dia cuma diapalkan, dia cuma dijadikan yang sekunder, dia hanya ritual-ritual, konvensi-konvensi, mazhab-mazhab, tidak ngefek ke kehidupan kita sehari-hari, maka agama hanya akan jadi fosil, kayak barang di museum. Barang di museum itu kan bagus-bagus, orang banyak yang pingin lihat ke sana, tapi dia tidak operatif. Tidak bisa dipakai untuk hidup sehari-hari. Disimpan saja. Ya kayak Quranmu itu loh. Kamu punya Quran itu kan, saya tidak tahu masih rajin kamu buka apa enggak. Itu kan kayak barang museum, kamu taruh di situ kapan itu. Paling dibaca kalau Ramadan, itu pun hari pertama, kedua. Ya. Hari ketiga, 4 dan seterusnya sudah. Kalau hari pertama, saya akan menghatamkan 3 kali. Nanti hari ke-10 kok belum hatam-hatam, sekali aja lah, tidak apa-apa, cukup. Sampai hari ke-20 belum hatam-hatam, tidak apa-apa, yang penting ngaji aja. Ya. Loh, itu lama-lama Quranmu jadi kayak museum. Dikagumi. Agama kita itu kan nanti kalau tidak operatif, dikagumi, dipuji-puji, dibesar-besarkan, tapi nggak ngefek dalam kehidupan nyata. Dia tidak jadi way of life. Dia tidak membangun kesadaran diri kita. Dia tidak menjelma jadi ideologi. Dia tidak jawab persoalan kita. Kita yakin 100% Islam itu agama damai loh. Tapi prakteknya beda. Berarti yang agama damai ini tadi nggak nuntun kehidupan real kita. Berhenti di ceramah-ceramah. Jadi agama, katanya Ali Syariati, justru karena dia kekuatan emosinya kuat, dia harus jadi kekuatan transformasi sosial menuju kehidupan yang lebih baik. Oke. Gimana tahapannya? Jadi ideologi itu, katanya Syariati menjelaskan gini loh tahapannya ideologi itu. Yang pertama, ideologi itu biasanya diawali dari cara manusia memahami alam semesta dan dirinya. Cara orang Jawa memahami lingkungannya. Cara orang Arab memahami kondisi alam sekitarnya. Cara orang Amerika memahami kondisi masyarakat yang hidup di sekelilingnya. Itu awalnya itu. Setelah ini jelas, terus tidak cuma memahami, sekarang mengevaluasi. Apa ya pas ya kalau kayak gini ini? Apa ya cocok ya kalau kayak gini ini? Apa ya masih relevan ya kita pakai Undang-Undang 45? Apa ya sesuai nanti seandainya kita ganti syariah saja? Apa ya, itu tahap kedua, evaluasi. Biasanya setelah evaluasi ini, intelektual itu merumuskan enaknya gimana terus. Yang ideal harusnya seperti apa? Oh ya tetap Undang-Undang 45, cuma ini bagian-bagian ini enaknya direvisi deh. Nah, itu dari situ nanti akan lahir ideologi. Akan lahir kesadaran baru. Tanpa ada pemahaman, tanpa ada evaluasi, tidak akan lahir kesadaran baru. Lahirnya misalnya masjid ini tadi mau menerbitkan buku hasilnya ngaji. Itu kan hasil baca ngaji tiap hari. Ya ngaji ini lumayan loh, sudah banyak serinya, sudah ngomong macam-macam. Ini kalau cuma didengerin aja jangan-jangan hilang lupa. Wong kita ngajinya selesai jam 10, keluar masjid sudah lupa. Ya kan? Terus dievaluasi, enaknya gimana ya biar enggak cepat lupa. Lahirlah ide-ide baru, gimana ditulis saja, gimana direkam saja.
Gimana diupload aja di internet dan seterusnya. Nah, ideologi itu prosesnya semacam itu. Orang Jawa memahami realitas sekelilingnya. Oh, hidup ini ternyata ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ada kekuatan di luar diri kita yang berpengaruh dalam hidup kita. Terus dievaluasi. Gaya hidup yang gimana ya, yang sekiranya cocok dengan ada dua realitas ini, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Terus dirancanglah gaya hidup, gaya kebatinan Jawa. Orang Amerika apa orang Barat yang materialis juga begitu. Dia melihat alam ini intinya ya materi. Di luar materi ya tidak ada. Dari situ nanti kan dia merumuskan gaya hidup materialistik. Keuntungannya sains berkembang karena sains dasarnya materi. Sementara yang Jawa tadi kebatinan berkembang. Orang Jawa cenderung lebih tenang, lebih tentram secara batin. Meskipun secara materi tidak luar biasa. Kebalikannya mungkin orang Barat. Apa-apa ada di sana. Tapi dalam banyak kasus kelihatan Barat miskin dalam hal kebatinan. Nah, itu kenapa? Ideologinya. Cara mereka memahami dan merumuskan hidup yang benar, yang baik, dan yang indah. Jadi kuncinya ternyata ada di ideologi. Ya. Meskipun saya tidak tahu di Indonesia kata-kata ideologi ini stigmanya agak tidak terlalu bagus. Karena dianggap ideologi terus ngarai mesti ke komunisme. Oh, ideologi komunis itu mesti belakang, kata-kata belakangnya sebenarnya nyambungin yang komunis. Kalau ada agama sebagai ideologi kita masih nggak terlalu paham. Padahal katanya syariat itu hidup itu ya harus serius, terarah. Dan itu kesadaran ideologis yang bisa membentuknya. Oke, jangan dibiarkan mengalir begitu saja. Dipahami, dievaluasi, dirumuskan. Di situ lahir ideologi. Kalian masing-masing individu juga harus bisa merancang hidupmu secara ideologis. Aku ini gayanya kayak gini, yang kurang dari aku itu ini, yang lebih ini. Enaknya sekian tahun yang akan datang aku harus menghasilkan ini, sudah memproduksi ini, sudah memperbaiki ini, kekurangan yang ini sudah beres. Nah, itu hidupnya dirancang. Kehidupan masyarakat juga begitu. Oke, terus coba dilihat katanya Syariati sejarah Eropa. Eropa itu sekarang jaya membalik dominasinya umat Islam di abad tengah karena dia mau berubah. Jadi mau mengganti paradigma, mau merumuskan ideologi-ideologi hidup yang baru. Bahkan sejak abad 15 sampai hari ini, Ali Syariati nyampainya 19 dalam tulisannya, karena mungkin dia nggak nyampe 21 umurnya, cuma sampai tahun ya 77. Dia melihat, coba dilihat ya, abad 15, 16, Renaissance. Itu ketika Barat pertama kali menggeliat, kayak orang bangun tidur. Itu kan yang diserang pertama apa? Ortodoksi agama, ortodoksi gereja. Waduh, kok kita ini nggak maju-maju ya? Ternyata penyakitnya di situ. Kita selama ini terlalu dikungkung oleh gereja. Logika ini nanti melahirkan Renaissance, kebangkitan pertama Barat. Pencerahan besar-besaran. Ya, kayak orang bangun tidur. Kalau kita kan tidur ndak bangun-bangun. Ya, lagu wajibnya Mbah Surip itu kan. Yang bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Kita kan kayak lagunya Mbah Surip itu kan, bolak-balik dibangunkan, ya tidur lagi. Kalau dibilangi kayak gini, oh iya ya kita selama ini tidur. Tapi terus ya tidur lagi. Ya kan kita diceramai bolak-balik, ya balik lagi tidur lagi. Nah,
Hal yang kayak gitu tidak terjadi di Barat abad 15-16. Begitu Renaissance, bermunculan filosof, bermunculan ilmuwan. Dimulailah era besar yang sampai detik ini kita kenal sebagai modernisme. Era modern. Terus abad 17. Abad 17 ini lebih ekstrim lagi. Kalau semula orang merasa dikungkung oleh gereja, terus membebaskan diri, gerejanya dikritik meskipun tidak keluar dari agama, abad ke-17 muncul yang lebih ekstrim. Banyak orang yang lebih percaya sains daripada agama. Lahir saintisme, sekularisme. Sains semakin merajalela. Abad 17. Itu kan ganti paradigma. Abad 18 ganti lagi. Fokusnya sekarang bukan perkembangan sains tapi nation. Revolusi, kemerdekaan politik. Jargonnya demokrasi, kebebasan, kemanusiaan. Itu abad 18. Nah ini kan geser. Dari tadi saintisme sekarang masuk ke wilayah politik, sosial, budaya. Dan abad 19 itu yang oleh Ali Syariati disebut abad ideologi. Karena tadi progresnya runtut, pergantian-pergantian ideologi itu ya sekarang matenglah ideologi barat itu di abad 19 dan kuat. Susah kamu meruntuhkan dominasi barat karena mereka evolusinya runtut bareng, individu maupun sosial maupun politik maupun sainsnya. Yo, kelemahannya cuma satu, di situ tak sebut anomali karena kemarin terlalu fokus pada yang materi-materi, yang eksak-eksak, akhirnya yang spiritual agak ketinggalan. Itu yang hari ini melahirkan beberapa anomali di barat. Kebalikannya dunia timur. Dunia timur sejak dulu sampai sekarang ideologinya belum ganti. Masih spiritualitas, kebatinan. Sampai hari ini itu kan, dan itu memang fitrahmu. Kalian kan lebih enjoy kalau diajari sufi-sufi, diceritani wali-wali, itu kamu kan lebih seneng. Daripada tak omongi fisika, matematika, Archimedes. Kamu sudah trauma luar biasa sudah kalau ada itu kan. Iya. Tapi kalau tak ganti dongeng-dongeng, wali-wali, kamu seneng. Ya memang itu jiwa kita itu. Cuma kita tidak pernah evaluasi ke dalam. Itu yang bikin kita tidak merancang. Iyalah jati diri kita itu, dengan jati diri semacam itu, apa yang kurang, apa yang lebih. Terus berarti apa yang harus kita lakukan biar kita maju? Tetap dengan basis identitas kita sendiri. Nanti dalam analisisnya Ali Syariati, kesalahan banyak timur selama ini adalah ketika sadar bahwa dia ketinggalan, dia banting setir, membuang identitas timurnya. Itu yang nanti jadi sumber masalah. Akhirnya apa? Ya kamu jadi subordinat. Kamu jadi follower. Orang barat gak mau kamu suruh follow back. Ya, yang biasa Twitter kan gitu. Biasanya kamu tak follow tapi follow back aku ya. Nah, barat gak mau. Kamu butuh ya follow aku. Aku gak butuh dirimu. Itu yang terjadi hari ini. Banyak orang yang banting setir, kehilangan identitas dirinya. Ya kalau di Indonesia hari ini malah bukan cuma banting setir ke barat, ada yang banting setir ke timur tengah. Ada yang banting setir, jadi kehilangan identitasnya sendiri. Oke. Nah, maka untuk menggerakkan, membangunkan tadi, kita butuh intelektual. Ya nanti ada beberapa definisi. Julian Benda. Intelektual itu adalah pejuang kebenaran dan kebaikan. Tekun
dalam bidangnya, tidak ditunggangi ambisi materi atau kepentingan sesaat. Berani keluar dari sarangnya untuk memprotes ketidakadilan dan seterusnya. Jadi intinya intelek itu bukan yang cuma mikir, yang cuma bikin seminar-seminar di mana-mana. Anak saya yang kecil itu tanya karena aku bolak-balik seminar. Apa sih kok seminar yang banyak bolak-balik itu gunanya apa sih? Susah aku. Jawabnya susah. Ya ben pinter. Pinter kan belajar aja. Ngapain kok seminar? Ya tak pikir-pikir ya ngapain aku bolak-balik seminar itu. Iya kan? Loh, kamu coba neng kampus-kampus itu, coba di papan-papan pengumuman itu berapa puluh seminar dalam seminggu. Hasilnya apa? Ya paling entek ke duitnya proyek. Ya kan? Jadi kebanyakan begitu. Dan ya berarti kita bukan intelektual yang sejati. Katanya Julian Benda, sosok ideal intelektual itu kombinasi antara Sokrates sama Yesus. Apa iki ya? Dua orang yang sama-sama tidak terjangkau oleh kita. Yesus itu perasaannya, kelembutannya, Sokrates itu kecerdasannya. Kalau kita kan cerdas juga ndak, lembut juga ndak. Ya, wis kuasar, ndak pinter lagi. Oke. Regis Debray, katanya Regis Debray, coba dilihat ya, intelektual itu ada pergeseran makna. Tahun 900 sampai 1930 yang disebut intelektual itu guru. Mungkin sampai hari ini di desa-desa itu wong pinter itu ya guru. Kalau ada guru otomatis dianggap wong pinter. Kalau kamu dipanggil Pak Guru itu sudah mulia kalau di desa. Dan harus bisa macam-macam. Tidak cuma pelajarannya. Kamu nggak bisa, Mas, mbok tolong ini, sampean kan guru. Harus bisa, tentang apa saja. Kamu nggak bisa jawab, loh saya kan cuma guru PKN, apa ya bisa ngurusin, enggak. Saya pernah zaman di kampung awal-awal baru kuliah S2, lagi main di tetangga, lampunya konslet. Iya. Anaknya ndak ada, lagi keluar yang besar tuh. Lho iki minta tolong Mas iki sing kuliah, mesti iso lah dandane. Lho bayangkan, mosok aku arep jawab, lho, kula kan kuliahi filsafat, ndak ono hubungannya. Ndak ada hubungannya sama lampu. Tapi orang desa nggak mikir sampai ke sana. Pokoknya wong pinter, kelompok elit intelektual. Tahun 30-an itu. Tahun 30 sampai 60 ilmuwan itu para penulis, novelis, eseis, dan pokoknya yang nulis lah, yang menghasilkan buku. Nah, generasi ketiga tahun 60-an sampai hari ini itu yang disebut ilmuwan itu bahasanya Regis Debray, cendekiawan selebritis. Jadi ilmuwan itu tidak semata-mata orang yang pintar, tapi orang yang bisa perform, bisa tampil kayak selebritis, bisa mencitrakan dirinya. Kalau hari ini ya bisa masuk TV. Sepinter apapun kamu, kalau nggak masuk TV nggak ada yang ngakoni. Nggak disebut orang di internet nggak ada yang ngakoni. Tapi begitu kamu masuk TV, se-Indonesia manggil kamu Ustadz. Ya kan? Jadi cendekiawan selebritis. Tidak cukup cuma cendekiawan, kamu juga harus jadi selebritis. Baru disebut intelektual. Kamu pinter, tapi nggak pernah nulis. Di koran tidak ada, di TV tidak ada. Ya wassalam. Jadi kamu di Facebook aja ya, paling temenmu cuma berapa, itu tidak bisa sudah jadi selebritis. Harus selebritis dulu baru diakui jadi cendekiawan. Harus temenmu banyak dulu, terus begitu kamu ngomong semua ngasih jempol.
baru kamu sah jadi cendekiawan. Kalau enggak, kamu belum diakui hari ini sebagai cendekiawan, sebagai intelektual. Kalau kamu nggak pernah tampil sama sekali, enggak ada orang ngakui. Itu hari ini. Jadi kalau dulu itu guru, kemudian penulis, sastrawan, seniman, terus terakhir cendekiawan, selebritis. Sealim-alimnya kiaimu di pedesaan tetap dianggap bukan intelektual dibandingkan Ustadz Maulana, Mama Dede, sebenarnya yang di TV-TV itu. Itu mereka kan sudah kondang sebagai ulama. Ustadz Arifin Ilham, sebenarnya yang di TV-TV itu kan banyak itu. Nah, mereka bisa ulama selebritis. Jadi ya ulama keilmuannya, tapi dia bisa tampil. Meskipun kalau dalam kalimatnya Regis Dibray ya kuncinya ada di pesona dan sensasinya dan ingin terkenalnya. Bahkan kadang-kadang mengabaikan standar keilmuan dan kejujurannya. Kalau pengen tiap hari masuk TV, yang ngomonglah yang tidak menyinggung atau menjatuhkan ideologinya TV. Ngomonglah yang jangan sampai dibredel oleh KPI. Ngomonglah yang jangan sampai dituduh penistaan. Loh, itu selebriti. Karena begitu kamu tidak tampil lagi, yo, statusmu sebagai intelektual dipertanyakan hari ini. Kalau nggak percaya, kalau kamu pulang kampung terus ditanya, sekarang kamu jadi apa? Wah, jadi ilmuwan mbah, wah jadi intelektual mbah. Mesti nanti pertanyaannya, kok tidak pernah muncul di TV? Mesti itu. Meskipun kamu masih culun, tapi kok keluar di TV, teleponan bapakmu, Pak, aku masuk TV. Itu seneng bapakmu mesti. Mesti orang sak kampung nungguin kamu waktu mau tampil di TV. Meskipun tampilnya sekilas. Ya. Ya, sedelot dok. Itu pun di berita, terus beritanya demo yang memacetkan jalan. Yang penting kan disyuting. Oke. Jadi intelektual itu.